Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailana Giza, absen 25 dari kelas 992. Saya akan menjelaskan materi tentang pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau global warming pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dinitrooksida, ozon, dan CFC, sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Fenomena lain yaitu proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Beberapa penyebab terjadinya pemanasan global yaitu efek rumah kaca, efek umpan balik, dan variasi matahari. Penyebab terjadinya pemanasan global, yang pertama ada efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini nih yang membuat bumi menjadi terasa semakin panas. Nah, skemanya itu jadi sinar matahari menyinari bumi dan membuat suhu permukaan bumi menjadi panas. Panas permukaan bumi diradiasikan ke atmosfer. Jika di dalam atmosfer banyak terdapat gas-gas rumah kaca, maka akan menyebabkan radiasi panas bumi tersebut dipantulkan kembali ke bumi, sehingga mengakibatkan bumi menjadi semakin panas. Nah, apa aja sih gas-gasnya itu? Nah, yang pertama tuh ada CO2, terus ada CO4, ada NO, ada CFC, ada HFC, ada PFC, dan SF6. Nah, sebenarnya efek rumah kaca ini sangat bermanfaat loh bagi kehidupan manusia. Jika nggak ada efek rumah kaca ini, maka suhu di bumi bisa sampai minus 18 derajat Celcius. Namun, makin ke sini intensitas efek rumah kaca ini semakin meningkat. Bahkan diperkirakan suhu bumi akan mengalami kenaikan antara 1,5 derajat Celcius sampai 4,5 derajat Celcius pada tahun 2030. Yang kedua ada menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan lapisan yang melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Namun, lapisan ozon semakin menipis. Nah, penyebabnya itu ternyata dari penggunaan AC. Nah, jadi di AC itu terdapat gas yang bernama freon. Nah, freon ini dapat menghancurkan lapisan ozon. Nah, lapisan ozon tuh sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Lapisan ozon menyerap radiasi sinar ultraviolet dari matahari untuk melindungi radiasi yang tinggi sampai ke permukaan bumi. Dengan adanya penipisan lapisan ozon, hal ini akan membuat sinar ultraviolet akan banyak masuk ke permukaan bumi, di mana sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit, katarak, menurunnya kekebalan tubuh, dan menurunnya hasil panen. Yang ketiga ada emisi karbon. Emisi karbon merupakan gas-gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon. Contohnya adalah gas CO2. Nah, polusi itu merupakan faktor utama penghasil emisi karbon. Asap-asap mengepul dari tempat pembuangan, mengeluarkan gas-gas sisa yang mengancam kesehatan jika terlampau banyak dihirup. Akibat polusi dan kebisingan tersebut, disarankan bagi masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, bisa berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum. Dampak pemanasan global. Yang pertama, terjadinya perubahan habitat. Akibat adanya pemanasan global yang berlangsung secara terus-menerus, maka akan menyebabkan beberapa tumbuhan dan hewan mengalami kesulitan untuk bertahan di habitatnya sekarang. Misalnya, beruang kutub yang hidup di daerah kutub yang banyak esnya, akibat es di kutub yang mencair. Yang kedua, gangguan kehidupan laut. Pemanasan global menyebabkan suhu menjadi meningkat. Suhu air laut juga akan meningkat. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap ekosistem laut. Salah satu contohnya adalah batu karang. Batu karang mendapatkan makanan dari ganggang yang ada padanya. Akibat suhu air laut yang meningkat, akan membuat batu karang melepaskan ganggang tersebut. Akibatnya batu karang akan berwarna putih dan mati. Yang ketiga, iklim atau cuaca tidak stabil. Pemanasan global merupakan ancaman yang saat ini sudah berada di depan mata. Curah hujan yang sudah tidak beraturan, di mana yang seharusnya musim kemarau akan tetapi hujan masih terus turun bahkan dalam intensitas yang cukup tinggi. Musim kemarau dengan panas yang sangat menyengat. Yang keempat, ada peningkatan permukaan air laut. Perubahan tinggi rata-rata muka air laut diukur dari daerah yang lingkungannya yang stabil secara geologi. Ketika atmosfer menghangat, lapisan permukaan laut juga akan menghangat, sehingga volumenya akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan air laut.
Pemanasan juga akan mencairkan banyak es di kutub, terutama sekitar Greenland, yang lebih banyak memperbanyak volume air laut. Penanggulangan pemanasan global. Yang pertama, penanaman pohon. Penebangan hutan secara liar yang menyebabkan hutan gundul harus dihentikan. Hutan merupakan lahan hijau yang menghasilkan banyak oksigen bagi makhluk hidup. Selain itu, pepohonan hutan akan menyerap karbon dioksida selama proses fotosintesis, sehingga kadar karbon dioksida di atmosfer bumi dapat berkurang. Oleh sebab itu, pembuatan hutan kota atau taman kota sangat dianjurkan untuk memperindah kota, sekaligus mengurangi dampak pemanasan global. Yang kedua, ada penggunaan energi ramah lingkungan. Pembangkit listrik di Indonesia menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Padahal ketiganya mengeluarkan CO2 sehingga memicu peningkatan emisi karbon. Oleh sebab itu, dicari solusi dengan menggunakan sumber energi alternatif, misalnya nuklir, biomasa, energi matahari, panas bumi, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada mendaur ulang sampah organik. Manajemen lingkungan dilakukan dengan cara reuse atau gunakan kembali, reserve atau berhemat, dan recycle atau mendaur ulang limbah-limbah yang ada. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.